مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ضر يا واسع الكرم رحمة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وإلى حضرة مؤلفنا ولحضرة أبائنا وأمهاتنا وأولادنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن أحسن علينا وعلى حضرة الحاسس والزين والفلك وأصول ومري أن والد رسول الجنة ويعفوكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita hadirkan doa Fatihah untuk saudara-saudara kita yang kena musibah gempa, mudah-mudahan Allah angkat segala kesusahannya sehingga Allah memberikan banyak umur dan diberikan sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah pada malam ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dia wala kulli tasawuf wa sallallahu alaihi wasallam. Bismillah salam fatihah wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bil ulum fid darain amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjidul Falah khusus 3M, beliau berbahagia Haji Pakrami beserta bendahara sekretaris Akhirul Kiram Al-Ustaz Ahsin dan Al-Ustaz Abdul Khalid dan sekitar Bapak Haji Saiman dan sesepuh para sesepuh yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita aturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keimanan, ketakwaan sehingga bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan taklim menjelang sampai waktu isya. Mudah-mudahan fakana dia menisfalain orang yang kita tentu bersimpuh sambil taklim mulai dari maghrib kita sampai menjelang waktu isya. Kalau isya yang nanti berjamaah, insya Allah Allah akan catat sebagaimana kita semuanya ini adalah yang mulai separuh dari separuh malam. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan dijadikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita menjelaskan tentang keistimewaan amaliyah. Lalu keistimewaan hari, keistimewaan bulan. Jadi kalau kita bertanya, hari itu ada yang istimewa, bulan ada yang istimewa, amaliyah yang ada istimewa. Lalu waktu yang istimewa itu apa? Makanya kalau dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan waktu yang paling istimewa adalah bainal adam wal ibu. Jadi waktu yang mustajabah, waktu yang kita berdoa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah setiap 5 waktu, diantaranya adalah ketika antara adzan
lalu ada jeda, lalu iqamah. Itu adalah waktu yang mustajabah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bainal khutbataini, antara khutbah satu dengan khutbah yang kedua, itu biasanya pada tidur. Makanya di antaranya doa waktu yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah antara khotib yang pertama terus jeda, bilalnya baca sholawat, maka orang-orang itu kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa waktu lagi? Di antaranya antara fajar dan subuh, itu juga doa-doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Kila idza aradallahu bi'abdin khairan ay kamilan fafaqihu fiddin. Kila dikatakan idza aradallahu, ketika Allah menghendaki seseorang itu menjadi orang yang baik, ay kamilan artinya orang yang sempurna ibadahnya, fafaqihu fiddin, maka supaya memahami agama dengan baik. Faqih itu adalah orang yang ahli tentang agama. Jadi dia ngerti ilmu tentang syarat rukunnya sholat, batalnya wudu, apa yang membatalkan, apa yang menjadi kesempurnaan sholat maupun wudu, itu semuanya mereka memahami, mengerti. Karena kalau perintah baginda Rasulullah hanya satu, kamar ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti sholatku. Makanya bagaimana sholat yang tidak bisa ditinggalkan adalah rukun qauliyah dan rukun fi'liyah, antara ucapan dan perbuatan. Jadi perbuatan, ucapan dengan perilaku ataupun perbuatan itu harus sama. Makanya ketika takbiratul ihram, pasti kalau orangnya sehat mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Jadi alaman baik sampai kedua kuping, nggak boleh lebih dari standarnya adalah kedua telinga. Itu kalau Allahu Akbar ya mulai air. Sebenarnya kita semuanya itu kalau Imam Syafi'i itu nggak boleh lebih dari kedua telinga. Makanya ketika takbir udah Allahu Akbar, ya orang itu Allahu Akbar diam aja, baru begini. Padahal istilahnya sunnahnya itu adalah namanya an-niyatu qasdu fi'lin muqtarinan bi fi'li. Niat itu ibaratnya mau dijar, mau dikeluarin ataupun sendiri, ya nggak masalah. Boleh mau jar, boleh sini. Istilahnya dirahasiakan. Cuma kalau rahasia itu artinya antara imam dan makmum, ketika imam sama itu nggak penting tadi samanya niatnya benar atau tidak. Karena kalau sholat wajib itu nggak boleh min kubailan niyati. Kalau ketika kita sudah baca iftitah lalu salah niat tadi, itu nggak boleh balik, harus diulang dari awal. Kecuali sholat sunnah, tadi sudah niat sholat sunnah tapi niatnya wajib, begitu ingat lalu membalik dalam hati niatnya balik menjadi sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib itu tidak boleh, harus diulang dari awal. Makanya sunnah yang tidak ditinggalkan itu adalah qauliyah ucapan, fi'liyah adalah perbuatan. Antara ucapan dan perbuatan itu sama, ibaratnya yang dibaca sama. Lalu makanya qasdun itu sengaja, muqtarinan berbarengan di fi'lihi, antara ucapan dan perbuatan itu sama. Makanya orang itu kalau sudah bisa sholat, gerakannya ketika ruku, ketika sujud. Setiap manusia yang mau menghamba
bersujud kepada Allah sekalipun nanti, Pak. Artinya kalau andai kata kita masuk neraka, nerakanya nggak akan panas. Karena apa? Kita sudah menghamba kepada Allah, kita bersujud kepada Allah. Itu. Kalau namanya surga itu kan faktor keistimewaan dari Allah. Tapi lepas nggak usah khawatir kalau sebagai orang mukmin, artinya kalau orang sebelah mengkampanyekan setiap manusia yang kembali kepada Allah, istilahnya bersama Bapa di dalam surga. Tapi kita orang mukmin masih ikut, dia masih husnul khotimah atau su'ul khotimah, dipersoalkan. Lalu antara meninggalnya Jumat atau enggak Jumat itu juga menjadi polemik. Nah, semuanya itu kan yang segala padahal yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggal waktu malam Jumat itu adalah keistimewaan, diberikan karomah oleh Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah. Tapi Rasulullah sendiri meninggalnya waktu apa? Hari apa? Hari Senin. Lahirnya hari Senin, meninggalnya juga hari Senin. Dan ini kan sudah orang menyamakan sih, membanding-bandingkan. Kita nggak usah meliputkan, tapi andai kata saudara kita dipanggil malam Jumat itu diberikan keistimewaan oleh Allah. Kata guru saya tadi Imam Maimun Zubair, itu kalau orang yang dipanggil waktu hari Selasa itu walaupun nggak ceramah tapi orang yang ahli taklim, orang yang mau mengajar itu juga istimewa. Cuma bedanya kan ibaratnya Jumat keramat, terus Selasa ibaratnya itu dari makanya beliau itu Allah wafatkan hari Selasa di Makkah Al-Mukarramah. Kalau kita semuanya ini semua nggak ada yang tahu. Intinya mudah-mudahan akhir hayat kita diberikan tugasan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Aifi usuli wa furu'ihi, artinya paham tentang artinya hukum asal. Hukum asal itu kalau dalam fikih itu hanya 8. Wa furu'ihi, dan cabangnya itu juga banyak. Jadi makanya kalau orang itu mau menyamakan persepsi, semuanya tidak akan bisa. Ya kita masing-masing pemahamannya, tafsirnya, artinya yang penting kita ini gak gampang menyamakan orang lain, karena segala sesuatunya itu ilmu itu kan gak ada batasannya. Nah kalau pemahamannya harus seperti AWDKP ya malah gak baik. Karena apa? Ila ulumum min rahmatul ummah. Beda istilahnya, beda dalam pemahaman itu ada intelektual itu adalah rahmat dari Allah, kekayaan. Jadi istilahnya jangan kalau udah perbedaan berarti istilahnya nggak baik ataupun sampai mengkafirkan, itu kan subhanallah. Padahal sudah berapa kali saya katakan, orang yang 70 tahun nggak beriman, sekali membaca kalimat la ilaha illallah itu sudah nggak kafir lagi. Dosanya semuanya dihapus oleh Allah. Makanya kenapa nggak istighfar dulu lalu kalimat la ilaha illallah? La ilaha illallah itu adalah kalimat thayyibah. Ibaratnya puncaknya, artinya kalau di dalam surat Muhammad itu kan jelas fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, annahu sesungguhnya kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Fastaghfir li dzambika, maka Allah akan memberikan ampunan kepada dosa-dosamu. Lalu kalau dosa kita sudah gak ada, walil mu'minin, dan orang-orang mu'min. Itu walil mu'minin wal mu'minat, orang-orang mu'min laki-laki maupun mu'minat perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Jadi Allah Maha mengetahui di mana kamu di masjid. Allah tahu kamu di masjid, di surau, di rumah, maupun sekali di jalan. Itu Allah Maha mengetahui. Makanya
Kalau andai kata orang masih kubur, kenapa nggak istighfar dulu ibadahnya? Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat pemungkas. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu kalimat la ilaha illallah. Kalau kita masih bingung, kunci diri kok bingung nanti suara apa neraka. Sekalipun neraka Pak, andai kata kita ini ibaratnya masuk neraka, tadi neraka itu tidak akan panas karena apa? Lisan kita ada kalimat la ilaha illallah. Hati kita mengikat kalimatnya Allah, karena yang namanya neraka itu adalah putus semuanya sesuatu yang baru. Tapi kalau yang namanya kalimat la ilaha illallah itu kata langgeng selama-lamanya. Kalau ada kata nanti sampai protes, buat apa saya membaca kalimat la ilaha illallah kalau masih masuk surga? Dan ini sombong ibaratnya. Kami itu kan sesuatu yang baru. Makanya al-alamu hadisun. Wa kulli alamin hadisun, semua yang ada di bumi ini sesuatu yang baru. Maka sesuatu yang baru ini akan rusak, akan sirna, kecuali datnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi makanya 10 aliyah fanus. Tiap apa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi semuanya akan sirna. Coba umpamakan berapa detik, berapa menit, semuanya sirna. Semuanya rusak. Itu yang kaya jadi yang miskin. Benar? Itu ibaratnya yang punya jadi enggak hanya sekejap. Makanya kalau kita ini cinta sesuatu, jangan mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah dan melebihi cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang apa yang kita sukai, ibaratnya istilahnya disayang-sayang. Apapun yang kamu sayang, kalau memang Allah mengambil itu ibaratnya wasilahnya apa, kita akan bisa. Makanya kalau mencintai sesuatu jangan melebihi mahabbah kita kepada Allah, cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya paham tentang usulnya. Makanya itu tadi Al-Quran itu adalah usul. Maka semuanya itu ada asbab nuzul, ada sebab akibat. Lalu kalau kita belajar tentang ilmu hadis, berarti kita belajar tentang asbabul nurul. Artinya kalau nggak ada Qurannya, berarti kita melihat di dalam hadis. Hadis yang nggak ada kembali pada ijma'nya ulama. Ijma'nya ulama itu konsensus, artinya kesepakatan. Kalau kias itu adalah pemahamannya sendiri. Karena kalau memahami tentang diri Al-Quran, hadis, kalau menurut akalnya diri kita sendiri, ya semampunya. Jadi kok menurut saya itu, kalau menurut kamu itu siapa? Ya kalau kita ini pasti menurut guru kita yang dulu mengajarkan kita. Itu. Nanti gurunya dia juga menyampaikan menurut gurunya dia. Jadi sampai siapa lagi sampai ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wazahidin di dunia dan zuhud di dalam dunia. Ayhasolah qalbuhu khaliyan, sehingga hatinya itu akan surung, akan sepi, istilahnya dari sesuatu yang mencintai selain melebihi kepada Allah dan melebihi kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya kalau kita mau pelit, mau bakhil, mau koret, wong ini semua titipan. Nanti kalau diambil sama yang nitipin,
kita juga nggak punya apa-apa. Makanya kalau kemarin kita ini mau ibaratnya flashback ke belakang, Pak, kita malas mengaji, kita malas mau jamaah, itu ingat ya kalau besok masih bisa jamaah, ya kalau bisa besok masih bisa ngaji, ya kalau besok bisa kita amal. Nah, itu nanti kita akan semangat kembali. Nah, kalau kita nggak memikirkan ke depannya, hari ini kita misalnya mengaji, ya kalau minggu depan kita masih diberikan panjang umur. Anggap aja kalau ibadah itu adalah supaya kita khusyuk, supaya kita mengingat kepada Allah. Anggap aja ibadah yang terakhir. Adapun nanti masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, itu adalah rahmat kasih sayangnya Allah. Makanya itu tadi orang yang zuhud tentang masalah urusan dunia, ayat as-salat wal khaliyah, artinya akan sepi, akan tidak pernah memikirkan. Makanya kalau orang itu terlalu obsesi dunia, belum tentu Allah cukupi, Allah beri. Tapi kalau obsesinya tentang akhirat, insya Allah dunianya akan diikut. Nek jalur orang sama, istilahnya ibaratnya ridhonya Allah. Artinya kemarin udah saya bilang, katanya supaya banyak, hanya mintanya banyak. Tapi kalau malaikatnya mencurinya sedikit, ya kita terima, kita syukuri. Kalau orang yang pandai syukur kan akan diberikan tambah. Wabasruhu bi'uyubi nafsihi, maka Allah akan tutup dari kejelekan seseorang. Makanya akan ditutupi kejelekannya. Makanya orang itu tadi, man satara uyuban nas satara uyubahu yawmal qiyamah. Kalau kalian itu bisa menutupi aib seseorang, maka Allah akan menutupi aib kita nanti pada hari kiamat. Dan kita ini kalau orang udah gak senang sama orang, ibaratnya dipetani, dicari kesalahannya dari ujung rambut sampai ujung kuku, ibaratnya subhanallah, ini apa? Terus nanti kalau kemarin orang grup itu semua apa yang mau diributin, kalau sesuatu itu ibaratnya kan semuanya itu benar, itu kan nggak mutlak. Makanya kalau kebenaran itu kan datangnya dari Allah. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, namanya kebenaran itu mutlak tentang Al-Quran, firman Allah, ucapan Allah, firman Allah. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bener kuwi wong siji direbuti wong akeh, kabeh merasa benar. Lahir dari kota, akhirnya berantem diri. Itu kadang-kadang saya ketawa istilahnya. Mau dijawab nanti kalau tafsirnya itu dari multi tafsir, beda-beda kenapa menurut tafsirnya sendiri. Kemudian diam itu lebih baik. Asbun alat dawa, artinya diam itu adalah emas, diam itu adalah intan. Nah, kalau udah di medsos itu kan susah, Pak, kecuali kita berhadapan apa yang mau diikuti. Istilahnya kita sama-sama muslimin, namal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullah. Kita ini muslim bersaudara. Nah, kalau ibaratnya ada yang rambutnya hitam, ada rambutnya putih, ada yang ganteng, ada yang jelek, itu udah sunatullah. Jadi nggak usah ibaratnya ada pendapat ini, ada pendapat B, itu udah sunatullah. Maksudnya kita ini kalau ini udah sabri aja, jangan ibaratnya bikin bingung, yang nggak ngerti ikut-ikut. Ini yang paling benar saya, itu kan akhirnya menjadi korup, menjadi Fir'aun, merasa dirinya lebih hebat. Nanti kalau akhirnya lama-lama pengakuan menjadi Tuhan.
Kalau kamu mau menjadi Tuhan, terus kontribusinya apa? Bikin langit bumi, pernah nggak urun semen sesak? Bener apa bener? Orang pernah modal apa-apa ngaku jadi Tuhan, ngaku jadi nabi. Itu kan aneh. Makanya kita semuanya ketika kita ngaji, kalau sudah paham tentang agama, insya Allah itu tadi. Ketika kita melihat saudara kita sesama mukmin, itu yang ada di aini rahmah, dengan melihat penuh kasih sayang. Karena apa? Semuanya nanti endingnya dengan Allah itu siapa yang pada dasarnya akan dikasih oleh Allah, dicintai oleh baginda Rasulullah, semua gak ada yang tahu. Tapi kita hanya untuk berusaha agar kita berbuat baik kepada sesama manusia. Bagaimana sudah saya katakan, yang tua kita lebih hormati. Anggap aja orang tua itu lebih banyak ibadahnya. Lalu yang kecil kita hargai, kita hormati anak-anak kecil. Anggap aja mereka belum banyak dosa, kita ini masih banyak dosa-dosanya. Itu nanti akan menghormati kepada yang kecil. Lalu kalau ibaratnya mempertahankan argumennya, kita merendah itu bukan arti kalah, artinya mungkin mereka belum sampai ilmunya. Kalau kita harus mendikte, menggetlek harus seperti ini, ya nggak apa-apa. Satu keluarga aja beda-beda pemahaman. Apalagi kita sesama orang lain. Itu kalau udah disadari, insya Allah gak akan jadi ribut. An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam annahu, sesungguhnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ibu bersabda, hubbaba ilayya min dunyakum. Jadi apa yang dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang ada di dunia, ay mahbubatikum, artinya Rasulullah mencintai apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mimma saking perkara silaiman baina samai wal ardi, antara langit dan bumi. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah berupa yang kelihatan ataupun tidak kelihatan, itu Rasulullah senang, mahabbah. Makanya kalau orang bapak ibu benci sama nyamuk, nyamuk itu juga ciptaan Allah yang paling kecil, tapi hasilnya luar biasa. Coba kalau Allah nggak ciptakan nyamuk, baikkan tutup aja, berapa banyak manusia yang benar apa benar? Makanya ada manfaatnya kan, ada gunanya nggak nyamuk? Ada. Kalau nggak ada, terus nggak ada pabrik Daikon, nggak ada lavenda, nggak ada, banyak kan itu seperti itu. Itu menurut beliau, ngapain Allah ciptakan? Dan yang namanya ciptaan Allah yang paling antik itu adalah nyamuk. Coba kalau bapak sekali orang yang ahli melukis, kalau gajah bisa digambar, bisa dilukis, mana tanduknya, mana kakinya. Coba orang yang ahli pelukis suruh lukis nyamuk gitu aja Pak, kira-kira bisa orang? Gak ada itu. Makanya itu kan antik kalau mau berpikir tentang makhluk ciptaan Allah, nyamuk ya istilahnya. Itu diciptakan oleh Allah sekecil begitu, yang artinya kalau orang suruh gambar, suruh niru, terus padahal setiap ibaratnya apa yang ada di nyamuk itu ada jantung, ada paru, ada semuanya. Coba kalau kamu dan melukis yang sehebat apapun suruh melukis nyamuk, gak akan bisa. Makanya itulah kehebatan ibaratnya makhluk ciptaan Allah, walaupun istilahnya itu cuma hanya tempatnya umpet, tempatnya di tempat yang kotor, tapi semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya apa? Salah satu apa yang dicintai baginda Rasulullah itu ada 3 atau itu wangi-wangian. Jadi Rasulullah mencintai sesuatu yang wangi. Wanisa dan wanita yang solihah. Kayak cirinya orang wanita yang solihah itu bagaimana tidak amartaha atau ketika diperintah oleh suami maka selalu taat, artinya taat kepada suami. Karena apa yang namanya istri itu adalah patuh terhadap suami. Suargane wong lanang wong itu cuman melu ikut. Makanya ibu-ibu istilahnya gak usah ribet pak, kayak apa ribet kayak apa tuh. Itu setiap yang disajikan melayani suami dohiron, artinya ngasih makan, ngasih minum, nyuciin pakaian, gosokin pakaian, itu adalah ibadah. Lalu layani istilahnya di dalam kasur itu juga ibadah. Makanya kalau istri itu harus menawari suami bersahakan bertempat keluarga sampai keluarga turun. Pernah ditawarin nggak? Pernah. Itu istri yang solihah. Karena apa? Takutnya nanti istrinya sudah tidur, bapaknya resah-resik orang, esok turun mikirnya sesuatu ada beringkal kayaknya ini. Makanya kewajibannya istri adalah nawarin suami pola mau itu, makanya nafsunya keluar karena tenaga ini. Ibu-ibu itu kadang-kadang ini loh pak, apa kalau habis ngaji itu curhat, nggak apa-apa itu yang namanya curhat. Tapi yang penting itu tadi istilahnya tentang hukum agama. Karena apa? Ada yang namanya kitab nikah itu khusus untuk membahas tentang suami istri. Mohon dilihat kalau itu kalau santri bilangnya fakul izar, bukan jari. Izar itu kan tutup, istilahnya belah kuben kalau bahasa ini. Kalau puasa ngaji sama santri putri, tapi yang dibaca buku ijen tentang itu nggak bakalan ngantuk. Karena apa itu tadi senang istilahnya, apalagi kalau santri penasaran. Itu istilahnya ada istilah yang nggak kelihatan pun masih ini. Makanya singkat kata itu kalau suami istri di dalam kasur itu seperti al-Buhani. Kalau dicontohkan di dalam kitab itu, pacarlah seperti wanita mahal. Artinya supaya memuaskan suami. Kalau suami sudah ibaratnya puas di dalam kasur, itu tadi nggak akan macam bener apa? Coba kalau bapak sekali aja udah gitu, suami istrinya malah kuat, tawaran paling betul orang rahasia. Ibaratnya nggak ada yang istilahnya langsung waktu muda iya, tapi kalau udah usia bapak-bapak kita semuanya ini jujur aja. Benar. Kalau ngomong itu aku sudah kasih ini. Kalau ngomong mah iya, tapi praktek teorinya iya, prakteknya juga sama manusia laki-laki itu pasti. Kalau langsung kola lagi gitu kan, terus rukuk lagi, sujud lagi ya pasti ada jedanya. Makanya kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu kuat sampai 80 kali itu habis ininya mandi. Habis itu mandi. Kalau langsung mandi terkilas nanti pak. Makanya kalau saya pesan sama bapak-bapak udah sepuh, kalau habis garam banyak langsung mandi. Karena apa? Kalau nanti tidur, ya kalau masih diberikan usia yang panjang, kalau tiba-tiba sakit belum cukup coba. Ayo amit-amit sampai
dipanggil oleh Allah, yang mau istrinya kapan coba yang diri orang lain. Makanya itu tadi sunnahnya lebih baik, artinya langsung mandi, mandi langsung tahajud lebih baik. Dan kalau enggak ini mending habis subuh kan nanti mau kerja langsung mandi, pengalaman Ustaz itu. Seperti itu Pak. Kalau saya nggak mau ngambil risiko seperti itu, pokoknya habis ini garap paket langsung mandi. Nanti ada mau kepingin lagi, udah mandi lagi. Mau subuh nggak apa-apa. Kalau memang masih 3 kali 4 kali bisa juga. Ini Pak. Paham maksudnya? Seperti itu. Jadi karena kita ini disunahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jadilah orang yang ketika mengerjakan sholat dalam keadaan dalam keadaan tenang, khusyuk, artinya orang yang ibadah itu dalam keadaan tenang, itu pertanda kita sudah merasakan nikmatnya ibadah. Kita zikir, kita duduk mulai maghrib sampai isya gak kesak-kesik, artinya itu pertanda kita diberikan nikmat ataupun roha, bahasanya itu bahagia, tenang, karena merasakan nikmatnya ibadah terhadap Allah. Karena itu tadi istilahnya Rasulullah itu paling mencintai, yaitu tadi ketika melihat umatnya beribadah kepada Allah dalam keadaan tenang, merasakan nikmat, merasakan lezat. Mahbubanikum artinya mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala bima baina samai wal ardi. Wa hadhihi al-isar. Adapun itu perilaku yang namanya memakai wangi-wangian, itu tadi sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Wanita yang salihah ketika mengerjakan sholat dalam keadaan tenang, khusyuk, nikmat, itu semua perilaku allati waqa'at li Rasulillah. Artinya apa yang terjadi, yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau tiga-tiganya itu sudah bisa kita kerjakan, nah, itu adalah salah satu perilaku perbuatan yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laisal minat dunia, tidak ada di antaranya dari dunia fisaikin li'annahu lama kana Allah Ta'ala laisa minat dunia kalladzi lam taminhu minal kuti wal masakini wal lubsi. Jadi tidak ada yang kita bisa tiru di dunia ini selain meniru baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat tinggalnya, cara berpakaiannya, cara makannya, cara minumnya. Kalau makannya Rasulullah kurma cuma 3 kali, ngambil 3 biji, terus diambil sama 3 jari. Ini 3 jari yang bisa. Kalau orang Indonesia makan mie rebus, coba Pak, kamu pakai 3 jari bisa enggak? Dia pakai supe, pakai sendok, pakai garpu. Nah kalau kurma ya orang tahu tangga dulu izin kan. Ya jadi maksudnya suruh ini kan nanti kalau kasih paham katanya Vietnam Rasulullah nggak pakai garpu, nggak pakai supe, makan pakai kurma. Nah, kalau orang Indonesia makan bubur, terus kamu nggak sendok pakai garpu juga nggak bisa. Akhirnya pakai sendok. Tapi kalau santri Pak, saya walaupun ibaratnya ini kalau di rumah kalau pakai sendok ini itu pakai cuci tangan, terus makan pakai tangan karena memang biasa dari kecil udah barang kayak perli, ibaratnya kayak perli itu makan berlima berenang, itu tadi sudah minum intensnya disiram pakai air pun bukan air ini air kali biasa, air semua ibaratnya air
yang dari aliran keran itu langsung panas ini itu memang gak ada penyakit. Saiki mondok sudah macet artinya di posting bajunya di laundry itu aja masih resah, kalau resah sama orang tua. Dan kalau dulu bodoh-bodoh artinya orang tua kita pas-pasan kalau mau macet kan harus banyak dulu banyak makan juga cuma 2 kali istilahnya, kalau sore pagi sama malam kalau puasa. Makanya ibaratnya kita semuanya itu mau mujahadah, artinya mencari ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi dari pakaiannya, dari tempat duduknya, tempat tidurnya. Kayak kadang-kadang kan mengukur istilahnya rumah sudah dikasih gede masih kurang. Makanya kalau kamu bandingkan Rasulullah itu tempatnya Rasulullah, rumahnya yang sekarang dibuat makamnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cuma buat Abu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman bertiga, itu masih ada yang kosong 1. Itu ibaratnya itu Pak Rasulullah, ya itu tempat sekarang jadi tempat makamnya. Nah itu satu-satunya Nabi ya hanya baginda Rasulullah yang tempat tidurnya buat makam. Menurut kenapa orang istilahnya nggak ada yang di Rasulullah nggak di makam di kamarnya, emang oleh Pak. Kalau kamu ditungguin di rumahnya masing-masing, ya tanahnya dijual kalah laku bener. Masa kuburan mau dijual kan gitu? Makanya itu tadi beda antara Nabi dengan kita. Makanya kalau udah dikasih rumah, tapi kadang-kadang ada yang mention Ustaz rumahnya kecil, gimana mau dihormati orang tidak hormat maksudnya. Kalau ibaratnya rumahnya yang mewah, yang ini dia mampunya. Kalau Allah itu kamu bandingkan Rasulullah itu rumahnya yang ditempati seperti apa. Lalu sekarang kalau kamu lihat di rodo, di makamnya itu tempat aslinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru kamu bertanya kalau kamu pakai AC malam nggak bangun itu lebih parah daripada istilahnya tidurnya udah pakai AC, kasurnya yang empuk, malam nggak mau gue itu berpikir katanya mahabbah cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak melarang pagi tidur pakai AC, pakai bed yang indah, tapi kita sebagai umat baginda Rasulullah malah usahakan walau rakaat ini walaupun hanya 2 rakaat. Tadi sudah saya katakan bangun malam artinya sambil ibadah garap PR terus mandi sama adanya kencing, kalau nggak kencing mencingin, habis mencingin orang mau sholat, itu kan juga ini ya, itu juga kewajiban ibadah itu tadi malah dapat tahajud, dapat garap PR. Nah kalau kalian semalam-malaman di masjid terus istrimu buka di rumah ya dosa. Makanya jangan pernah utang-utang laki-laki ya, kalau memikirkan istrimu juga. Kalau ada bapak di masjid terus ibadah mujahadah terus nggak pernah istrinya dikasih jatah, itu juga enggak itu apa kamu kelihatannya ya ibadahnya ini, tapi kan kewajiban suami ya harus dipenuhi, bukan hanya nafkah lain dia, berarti dia juga kewajiban. Paham Pak? Namun harus serta ibadah, ibadah kamu sholat ibadah, terus gak ada istri kamu ibadah apa? Jadi kan kadang-kadang nggak paham. Dikiranya kalau sudah ibadah sama istri itu dikirakan ibadah. Padahal termasuk kamu itu ibaratnya mempergauli istri juga ibadah. Ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya wirid, bukan hanya baca Al-Quran. Itu tadi kalau istrimu istilahnya merelakan, menitungkan
istilahnya itu juga sama-sama ibadah. Makanya itu semuanya harus kita bisa membedakan. Fil majalisir rafi'ati. Jadi di dalam majelis agama ataupun ilmu itu semuanya merasa nikmat, merasa senang. Yang di rumah ibunya bahagia, bapaknya di masjid ibadah juga tenang karena sama-sama tadi sudah merasakan nikmatnya ibadah. Wakana dan ada ma'am bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sopo ashabuhu sahabatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhu julusan duduk menunggu. Faqala berkata sopo Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Baru nanti panjang, nanti kita lanjutkan bisa. Paham kan? Jadi ibaratnya ibadah itu bukan hanya ngaji, bukan hanya zikir, bukan hanya sholat, termasuk kita pulang dari masjid nanti makan sama istri lalu tidur bareng istilahnya tadi istrinya. Kalau istri yang solehah pasti akan menawarkan butuh untuk meraih kita butuh pula ajak sare. Nah itu istilahnya ini. Nah kalau bapak istrinya nggak ngerti bapak konsisten. Jadi Pak Ustadz tadi ini bukan setiap malam kau namali aku berarti apa seberapa itu akal-akalan pengusaha. Itu ini bagian daripada ibadah juga Pak, supaya ilmunya bapak juga kan manfaat. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini dijadikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bekal kita menghadap Allah, mudah-mudahan diberikan kekasih untuk kita sehingga kita selalu istiqomah dalam taat dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kejauhan dari malapetaka ataupun bencana sehingga saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah dari Allah ini selalu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mari kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.